Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi berikutnya, materi tentang ekologi. Di dalam materi ekologi ini kita akan membahas tentang ekosistem, aliran energi, dan bentuk-bentuk interaksi yang ada di dalam ekosistem. Guys, untuk lebih jelasnya, mari kita selesaikan soal-soal pertanyaan diskusi yang sudah pernah Ibu berikan kepada kalian semua ya. Oke, apa pengertian ekosistem dan ekologi? Nah, perbedaannya ini cukup jelas sekali ya. Yang pertama yang namanya ekosistem. Ekosistem itu adalah bagian dari sebuah ekologi. Kenapa? Karena ekosistem itu hanya kita akan mempelajari tentang pengertiannya sendiri adalah sebuah interaksi antar komponen yang hidup, atau kita sebut juga ada komponen biotik, ya kan. Biotik ini kan komponen yang hidup dengan komponen yang tidak hidup, atau kita sebut juga dengan komponen abiotiknya. Nah, interaksi ini pastinya adanya di mana? Adanya di lingkungan, di sebuah lingkungan. Nah, ekosistem itu adalah bagian kecil dari sebuah ilmu yang namanya ekologi. Karena ekologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang tadi interaksi yang ada di lingkungan, baik dia interaksinya yang ada di komponen biotiknya maupun komponen abiotiknya. Nah, tadi sudah jelas sekali ya, berarti perbedaannya itu adalah ekologi itu ilmunya, sedangkan kalau yang namanya si ekosistem itu adalah interaksinya. Oke, lanjut yang nomor berikutnya. Oke, gambar nomor 2 yang dimana itu ada gambar-gambar nih ya. Dari ini kita sebut dengan atom, kalau ini kita bisa sebut dengan molekul, kalau ini adalah mitokondria. Ini adalah sel hewan. Ini adalah gambar dari jaringan tulang. Nah, ini adalah tulangnya. Nah, tulang ini kalau misalnya kita gabung, dia akan bentuk yang namanya rangka. Rangkanya tulang. Sini jadi sebuah gajah. Ini gajah dan kawanannya dan kawannya. Sedangkan ini gajah, ada kawanan gajah, sama ada di sini ada jerapah, serta ada siapa lagi tuh dan yang lain-lain. Kalau di sini ada gajah, ada hewan lain dan yang lainnya, tapi dia hidup ada yang di air, ada yang di daratan kan. Nah, so kita bahas apa sih mereka semua. Nah, mereka semua merupakan suatu susunan yang kita sebut dengan organisasi kehidupan. Nah, di dalam organisasi kehidupan ini guys, itu tersusun dari, kita sudah bisa lihat yang paling kecil sudah pasti kita kenal dengan yang namanya sel. Sel itu ada pada gambar tadi, sel, ya kan, sel hewan ini nih yang kamu kenal tadi dengan nama sel hewan. Nah, si sel ini merupakan unit fungsional paling kecil. Sel ini adalah unit fungsional yang paling kecil.
yang menyusun tubuh makhluk hidup. Loh. Tapi di gambar ini ternyata di bawahnya sel lagi itu ada bagian yang lain. Dia tentu, karena sel itu tidak berdiri sendiri, karena sel itu terdiri dari organela. Nah, tapi kenapa nggak disebut organela aja nih yang unit paling kecil ya? Guys, organela itu merupakan satu unitnya. Nah, sedangkan unit fungsional di sini adalah gabungan dari banyak unit yang menunjang satu fungsi kehidupan. Jadi di sel itu akan dilihat fungsi kehidupan yang sangat kompleks, baik itu bernafas, nanti lihatnya dari mana, mitokondria. Nah, ada menghasilkan energi dari mitokondria juga. Kalau bernafas, mungkin di tumbuhan itu ada dari kloroplasnya, dia melakukan proses fotosintesis. Terus selanjutnya ada yang bisa tumbuh dan berkembang. Siapa yang menyusun, siapa yang mengendalikan? Dia adalah sinukleus. Nah, itu adalah gabungan-gabungan dari banyak fungsi organela sel. Nah, selanjutnya organela ini pastinya disusun atas zat-zat kimia dong. Nah, zat-zat kimia itu kita kenal dengan yang namanya molekul. Otomatis karena molekul, paling kecil dari susunan molekul udah pasti adalah atom. Karena kalau sebelum menjadi molekul, dia adalah gabungan dari banyak senyawa. Nah, senyawa ini disusun juga dari unsur. Nah, unsur ini yang paling kecil bentuknya adalah atom. Nah, selanjutnya setelah sel, gabungan dari banyak sel, ya kan, dan yang punya bentuk sama dan fungsi yang sama. Nah, kita akan bahas ini ya, gabungan dari sel yang punya bentuk sama dan fungsi yang sama, dia akan membentuk yang namanya jaringan. Lalu jaringan-jaringan ini akan bergabung menjadi satu. Nah, jaringan yang punya fungsi penunjang yang sama, dia akan membentuk yang namanya sebuah organ. Nah, sedangkan kalau yang di bagian atasnya lagi setelah organ yang punya di organ-organ akan bergabung menjadi satu, gabungan banyak organ yang menunjang fungsi yang sama. Contohnya misalnya dalam hal ini adalah fungsi untuk menegakkan badan. Nah, dia akan menjadi yang namanya rangka. Nah, rangka ini yang kita sebut dengan sistem organ. Nah, ini rangka itu kan gabungan dari banyak tulang. Walaupun tulangnya berbeda-beda, ada yang tulangnya panjang, ada yang tulangnya pipa, ada tulangnya pipi. Nah, karena fungsinya sama nih untuk menunjang bentuk suatu makhluk hidup, bentuk tubuhnya, maka disebutnya sebuah sistem organ. Ya, kita sebutnya dengan sistem organ. Nah, kita pilih di sini dia adalah sistem organ. Nah, sistem organ ini akan membentuk suatu tubuh nih, yang kita sebut dengan organisme. Atau selain namanya organisme, kita juga bisa sebut individu. Nah, lanjut ke organisasi kehidupan yang jauh lebih kompleks. Jadi di sini sudah jadi tuh satu individu organisme, bisa gajah atau satu manusia gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ada kawanan-kawanan gajah, jadi ini ada gabungan banyak organisme. Nah, ini kalau ada banyak organisme yang hidup
di satu habitat yang sama atau tempat yang sama, maka dia kita sebut juga dengan populasi. Nah, tapi kalau misalnya nggak hanya ada gajah doang, di situ terdapat yang namanya nih, kita dapat yang namanya kawanan gajah dengan jerapah, maka kita sebut lagi mereka itu bukan populasi, tapi karena ada si siapa ini, ada si jerapahnya, gajahnya bermain dengan si jerapah, makanya kita sebut juga dia dengan komunitas. Kenapa? Karena si kawanan gajah ini dan jerapah ini ada di satu habitat yang sama. Nah, ini ada di habitat yang sama. Nah, terus kalau misalnya mereka ini si gajah, gajah dan yang lainnya, misalnya di situ ada jerapah, mereka saling berinteraksi. Mungkin si interaksinya itu si gajahnya makan rumput kan, kalau makan dia di mana? Di darat. Nah, sedangkan kalau gajah mandi itu di mana gajah mandi? Gajah mandi itu misalnya di, nah untuk biar kulitnya nggak kering ya, gajah mandi itu misalnya di air. Nah, berarti kan dia berinteraksi tuh dengan bagian yang tidak hidup di lingkungan itu, maka kita sebut dengan sebuah ekosistem. Nah, ekosistem ini nanti kita akan bergabung menjadi satu yang kita sebut dengan, nah karena di sini harusnya masih ada nih sebelumnya ekosistem, di situ ada yang namanya, ya kalau di situ sebelum ekosistem harusnya di situ ada yang namanya bioma atau gabungan-gabungan ekosistem. Nah, setelah bioma barulah akan menjadi, nah ini bumi atau kita kenal dengan biosfer. Itulah gabungan dari organisasi kehidupan. Jadi susunan organisasi kehidupan kita akan simpulkan dari nomor 2 ya, susunan organisasi kehidupan dari yang paling kecil, organisasi kehidupan dari yang paling sederhana ke yang kompleks. Kita mulai dari pertama adalah sel. Sel bergabung menjadi jaringan, jaringan bergabung menjadi organ, organ bergabung menjadi sistem organ, lalu sistem organ bergabung menjadi organisme tubuhnya atau kita kenal dengan individu. Nanti individu ini saling berkelompok, kelompoknya dan tinggal di suatu habitat yang sama, maka akan berkumpul menjadi yang namanya populasi. Lalu setelah menjadi suatu populasi, dia berinteraksi dengan makhluk hidup yang lainnya, maka dia akan membentuk yang namanya komunitas, dan mereka berinteraksi juga. Dua populasi yang berbeda ini yang hidup di satu lingkungan, dia berinteraksi dengan lingkungannya, maka kita sebut dengan ekosistem. Lalu ekosistem yang sama satu tempat, yang ada di daratan, ada yang di laut, maka dia akan bergabung menjadi yang namanya bioma. Lalu bioma yang tadi yang ada di darat bergabung jadi satu, yang di lautan juga menjadi satu, maka akan menjadi biosfer. Biosfer kita kenal juga dengan bumi kita. Nah, itu adalah susunan organisasi kehidupan dari mulai yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Terdiri dari apa? Udah pasti terdiri dari yang namanya tadi ya, ada sel, jaringan, organ, sistem organ, ada organisme atau individu, ada populasi, ada komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer.
Selanjutnya kita akan bahas tadi nomor 2 dan nomor 3 sudah jadi satu ya penjelasannya. Oke, apa yang dimaksud dengan aliran energi? Aliran energi itu adalah merupakan proses mengalirnya. Oke, proses mengalirnya energi. Oke, pastinya dari mana? Dari peristiwa. Energi didapat dari peristiwa makan dan dimakan. Nah, peristiwa makan dan dimakan ini kita kenal dengan yang namanya rantai makanan. Nah, jadi simpelnya gini nih. Jadi ketika makhluk hidup yang pertama itu kan produsen kan menghasilkan energi sendiri, tuh bisa menghasilkan makanannya sendiri. Tapi produsen ini apabila dimakan oleh konsumen satu atau konsumen herbivore, maka akan terdapat energi yang diserap oleh konsumen pertama, yaitu sebesar berapa? Besarannya itu tidak lebih dari 10%. Jadi hanya 10% saja nih yang akan terserap oleh makhluk hidup di tahapan berikutnya. Nah, terus kalau konsumen tingkat berikutnya, nah konsumen satu dimakan oleh konsumen kedua, maka konsumen 2 berapa dapat energinya? Ya otomatis konsumen 2 akan dapat energinya juga sama, sekitar berapa? Sekitar 10% juga dari energi konsumen 1. 90% nya kembali lagi ke alam. Lalu konsumen 2 siapa yang memakan? Konsumen 2 otomatis yang memakan adalah konsumen ke-3 sampai nanti ke rantai detrivornya. Nah, berapa yang terserap energinya? Ya tadi sama seperti yang ibu bilang, 10%. Jadi ibarat kata gini nih, apabila si produsen itu ada tenaga sekitar 1000, misalnya ada sekitar tenaganya yaitu 1000 kilojoule, maka di konsumen satu berapa? Ya tinggal 100 kilojoule yang terserap, energi yang didapatkan oleh konsumen satu dari makan produsen. Sedangkan kalau konsumen 2 dapat energinya berapa? Ya 10 kilojoule-nya saja. Kenapa? Tadi 10% saja yang terserap, 90%-nya menghilang. Lalu konsumen 3 dapatnya berapa? Yang energi yang terserap oleh tubuhnya ya hanya 1 kilojoule saja. Itulah yang terjadi pada suatu proses rantai makanan. Lanjut ya, kita akan bahas tentang apa sih perbedaan antara produsen dan konsumen tingkat 1, 2 serta dekomposer. Nah, ini kita bahas perbedaan dari mereka semua. Oke, kita akan bahas di sini ya. Nomor 3. Kalau yang namanya produsen, dia biasanya bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dari mana prosesnya? Atau kita kenal juga dengan organisme autotrof. Inilah yang disebut dengan organisme autotrof. Dari mana energinya itu bisa didapatkan? Dari yang namanya proses fotosintesis. Nah, sedangkan kalau yang namanya konsumen 1, 2, dan 3, dia merupakan organisme yang kita kenal dengan organisme heterotrof. Kenapa disebut organisme yang heterotrof? Jadi dia adalah organisme yang heterotrof ya. Kenapa dia organisme yang heterotrof? Karena dia dapat makanannya tidak secara mandiri. Dia dapat makanannya dari mana? Dari mengkonsumsi makhluk hidup yang lainnya. Oke, dia ada yang heterotrof, dia makanannya ada yang herbivora,
atau dari tumbuhan, ada yang omni, ada juga yang karnivora. Nah, itu adalah konsumen 1, 2, dan 3. Selanjutnya, decomposer. Siapa sih si decomposer ini? Nah, decomposer tadi 3A, 3B, sama 3C. Decomposer ini adalah si makhluk hidup pengurai. Jadi dia bertugas sebagai pengurai. Pengurainya siapa? Pengurai dari makhluk hidup yang sudah mati. Jadi apabila ada produsen sama konsumen yang sudah mati, maka siapa yang akan memakan? Yang memakan adalah decomposer. Nah, decomposer ini dia akan menguraikan tubuh makhluk hidup tadi, si produsen sama konsumen yang mati, kembali lagi ke alam. Zat-zat tubuhnya, ada karbon, ada hidrogen, ada semuanya itu kan kembali lagi ke dalam alam. Itu adalah perbedaan antara produsen, konsumen 1, 2, 3 serta decomposer. Lanjut, kita akan membahas tentang rantai makanan. Perhatikan gambar rantai makanan ini. Maka bagaimana sih tugasnya dari ini? Nah, di sini ada rantai makanan yang ke-1 ya. Tugas dari ini adalah tumbuhan. Tugas dari tumbuhan pastinya dia adalah bisa melakukan proses fotosintesis tadi ya. Karena tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis, maka kita sebut dia menjadi produsen. Nah, karena dia lalu belalang, dia adalah herbivora karena dia memakan si tumbuhan ini, maka kita sebut dia jadi konsumen pertama. Nah, lalu ada burung pipit ini. Nah, burung pipit ini karena dia makannya belalang, oke, kita sebut juga dengan burung ini. Karena ini adalah burung, dia makanannya adalah belalang, maka kita sebut dia menjadi konsumen yang kedua. Lalu di sini ada ular. Nah, ular ini kan makannya adalah konsumen kedua, berarti dia adalah konsumen ketiga. Nah, konsumen itu bisa jadi 4, ada 4, ada 5 atau berapa tergantung dari rantai makanannya yang ada di sana. Nah, si ular ini dimakan oleh siapa? Ada si burung hantu. Berarti siapa burung hantu ini? Dia adalah konsumen yang keempat, mau nggak mau. Berarti di situ ada 4 konsumen di dalam satu rantai makanan. Oke guys, rantai makanan yang kedua kita akan bahas satu persatu. Oke, di situ ada rumput. Rumput ini pastinya dia adalah produsen. Kalau belalangnya dia adalah konsumen 1 karena makannya dari produsen. Lalu di situ ada kodok atau katak karena dia makannya belalang, berarti dia konsumen yang di urutan kedua. Lalu di situ ada ular. Ular ini memakan konsumen kedua, berarti dia konsumen keberapa? Konsumen ketiga. Nah, ular ini akan dimakan sama siapa? Elang. Jadi elang ini jadi konsumen berapa? Konsumen keempat. Si elang ini dimakan lagi sama ini, tapi dimakannya ketika si elang ini mati, atau misalnya mungkin semuanya mati nih, siapa yang akan memakan? Yang memakan adalah bakteri. Nah, bakteri, jamur, seperti yang lain. Nah, dia adalah decomposer. Mereka tugasnya adalah untuk menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Oke, gitu aja penjelasan materi kita hari ini sampai di rantai makanan. Jadi tadi ya bahwa ekosistem dan ekologi udah pasti beda. Ekosistem itu bagian dari ekologi. Ekologi itu adalah ilmu dari semua interaksi-interaksi yang ada di lingkungan kita, baik interaksi si komponen biotiknya maupun interaksi si
biotik dengan abiotiknya. Terus di dalam ekologi itu ada susunan kehidupan tuh, dari yang paling sederhana ke kompleks itu kita kenal dengan yang namanya ada sel, ada yang namanya sel. Ini ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, ada organisme, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, ada bioma, dan ada juga biosfernya. Nah, dari susunan organisasi kehidupan ini, maka dari satu tubuh organisme ini bisa saling berinteraksi nih, baik dengan kawannya, dengan makhluk hidup yang sama, atau kita sebut dengan populasi, atau dia berinteraksi dengan makhluk hidup yang lainnya. Kelompok makhluk hidup lainnya ada interaksi yang di dalam satu komunitas, atau dia berinteraksi bahkan dengan lingkungannya yang komponen abiotiknya kita kenal dengan ekosistem. Nah, disitu semakin kompleks bentuk-bentuk interaksi makhluk hidup. Nah, proses interaksi tadi antara mungkin ada yang dimakan nih oleh makhluk hidup berikutnya, atau makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain saling berburu, saling makan dan memakan. Maka di situ ada aliran energi, di mana aliran energi di situ terjadi karena adanya peristiwa makan dan dimakan. Di mana? Di dalam suatu rantai makanan. Hal simpelnya adalah produsen dimakan oleh siapa? Konsumen satu. Konsumen satu yang makan siapa? Konsumen dua. Konsumen tiga yang makan siapa? Konsumen tiga. Konsumen tiga kalau mati, siapa yang makan? Yang makan dekomposer. Tapi ingat, ketika ada proses pengaliran energi yang diterima oleh konsumennya, itu hanya sebesar 10% saja energi. Ibarat kata dari 1000 kilojoule kalau di produsen, maka di konsumen berikutnya tinggal berapa energinya? Nah, sudah pasti hanya tinggal 100 kilojoule. Nah, kalau misalnya 100 kilojoule nih, di konsumen berikutnya energinya 10% dari 100, yaitu 10 kilojoule. Lalu di konsumen yang terakhir, kalau 10 kilojoule, 10%-nya berapa ya? 1 kilojoule. Itulah bentuk aliran energinya. Lalu di dalam suatu aliran energi atau di dalam suatu rantai makanan, di situ ada peran-perannya. Ada 3 peran. Peran yang pertama adalah produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga adalah dekomposer. Produsen dia merupakan organisme yang autotrof. Kenapa autotrof? Karena dia mampu menghasilkan makanannya sendiri. Dari mana? Dari proses yang namanya fotosintesis. Sedangkan kalau konsumen, dia organismenya adalah siapa? Organismenya adalah heterotrof. Kenapa heterotrof? Ya karena dia makan dari makhluk hidup yang lainnya, dimana pasti ada yang namanya herbivora, ada yang omnivora, ada yang karnivora. Sedangkan kalau dekomposer ini dia akan melakukan proses penguraian. Siapa? Penguraian dari makhluk hidup yang sudah mati. Itulah syarat dari suatu dekomposer. Gitu aja dari Bu Suci. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kurang jelasan dari suara saat Ibu menjelaskan. Ibu mohon maaf, dan semoga ilmu yang Ibu ajarkan di materi hari ini bisa bermanfaat untuk kamu atau memberikan bekal untuk persiapan kenaikan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.